Hari ini ya kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Februari ya 2021 ini. Biarlah kita tingkatkan pengertian pengenalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kenyataan yang saya ketahui ya, baik melalui mensos yang ada, kita ini bukan ke depan perjalanan hidupnya, tapi kita kembali ke belakang. Dan ini cukup mengerikan, saudara. Saya nggak tahu saudara sadar atau tidak, ya. Yang selama ini mengalami pandemi, istilahnya melalui PSBB, melalui new normal dan kelakuan, terus akhirnya tambah lagi, ya karena meningkatnya klaster baru dengan pergantian tahun. Nah, coba saudara renungkan, ya. Apa maunya Tuhan? Karena dalam sejarah manusia hidup, baru kali ini ya suatu kekuatan si jahat, ya saya gambarkan kekuatan si jahat ini, virus ini bisa menyetop segala kegiatan ibadah, kekuatan ibadah agama apapun. Sampai yang ke umroh atau naik haji terhambat, kita kebaktian untuk Natal pun terhambat. Baik sampai untuk yang baru dekat lagi, Imlek saja terhambat semuanya. Kekuatan siapa? Coba renungkan saudara. Injil yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Kau belum menyuruh, kalau yang saya tahu waktu 4 bulan itu terjadi karena kan 31 Desember 2019 itu awalnya di Wuhan. Waktu bulan April itu sudah 200 negara yang kena. Ya, ini saya tanda kutip. Kalau virus si jahat itu dalam waktu 4 bulan bisa melanda 200 negara lebih, saudara. Sekarang tanda kutip, virus Injil kok kalah ya? Kan sama-sama gak kelihatan, saudara. Tapi kalau menurut saudara, virus sama Injil berkuasa mana? Injil dah. Nyatanya? Coba renungkan saudara. Kita ngomong Injil lebih berkuasa. Tapi kenyataannya? Jadi salahnya di mana? Salahnya di Injil? Salahnya di mana saudara? Mungkin agak kurang nangkep. Kalau saudara punya produk, ya, barangnya bagus. Sudah barangnya bagus, ya, gratis. Ya, barangnya bagus. Yang kedua, gratis. Tapi banyaknya nggak mau. Salahnya di mana? Yang kerja, yang berusaha pasti ngerti. Salahnya di mana? Hah? Hah? Lah iya, barangnya bagus. Yang kedua sudah bagus, gratis lagi. Tapi herannya ditawarkan ke banyak orang, yang banyak yang gak suka, gak mau, bahkan nolak. Kan Injil itu kan bagus, membawa keselamatan, gratis lagi. Tapi kenapa banyak yang nolak? Penyebabnya di mana? Hah? Penyebabnya di mana? Penyebabnya pasti mungkin rasanya nggak nangkep lagi ya. Tak jelaskan lagi, contoh lain lagi. Saya penjual obat misalnya, ya. Penjual obat yang bisa menumbuhkan rambut. Ya, kan bagus ya. Tapi yang jual obat menumbuhkan rambut itu, ya obat artinya manjur bisa melakukan sesuatu hal. Tahu-taunya yang jual obatnya botak. Laku nggak dagangannya? Enggak. Jadi tandanya salahnya di mana? Penjualnya, betul. Kan kita ini kan menjajakan Injil ke dunia. Tapi sayangnya kita yang menjajakan Injil, kita hidupnya nggak kasih contoh buat dunia. Gimana mereka mau percaya?
Coba konsep rubah saudara selama ini. Atau kalau kita lihat 2 ayat dulu aja. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Ada gak? Yohanes 14 ayat 26. Ada kata-kata apa di sini kita akan belajar saudara. Selama ini kita benar-benar ada di dalam kehidupan ini enggak? Yohanes 14 ayat 26. Ada? Soalnya posisinya sudah dirubah-rubah ini ya. Atau ada yang mau baca silakan aja, silakan. Dengan suara yang keras ya. Oh ya, silakan Bu. Ya. Gak usah cepat-cepat, perhatikan kata-katanya. Penghibur itu Roh Kudus, satu. Iya, diutus. Mengajarkan segala sesuatu. Terus? Selain mengajar segala sesuatu, mengingatkan semua. Pasti itu firman Tuhan, setuju? Sekalian Bu. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Ya, siapakah dia? Ya, roh kebenaran. Ya. 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 Iya. Coba perhatikan dalam Yohanes 14:26 mengajar segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu menurut persentase itu berapa persen? Hah? Seluruh 100% ya, setuju ya. Tapi selama ini yang kita jalankan 100% atau sebagian kalau saudara dengar firman Tuhan dalam doa. Tuh. Nah, saudara bedakan. Segala sama sebagian sama enggak? Nah, modelnya yang bagaimana? Yang sebagian itu apa? Nah, sebagian itu yang ada di dalam agama yang kita kenal dengan doktrin. Pernah mikir nggak? Doktrin itu kan nyomotnya kan dari firman Tuhan. Yang sering biasa diucapkan dengan pengakuan iman dalam gereja sinode tertentu. Ya. Dan kalau saudara perhatikan ayatnya dari kata-katanya dari ayat firman Tuhan. Tapi dicomotkan sebagian. Dan saudara sadar nggak? Kalau saudara cuma hanya sebagian, makanya kenapa banyak gereja Tuhan yang tersesat. Bukan niat mau sesat, bukan. Tetapi karena apa saudara? Karena cuma hanya sebagian. Yang Tuhan mau dikatakan apa tadi ditemukan lagi di sini juga. Ini ayat Yohanes 16:13. Kalau tadi mengajar segala sesuatu dan mengingatkan semua. Kita temukan di sini apa saudara? Dikatakan ia akan memimpin kamu kepada apa? Seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran sama sebagian sama enggak? Enggak. Sering kita cuma tahu comot sebagian. Contoh yang sekarang hari-hari ini sedang booming karena vaksin mulai didata, betul? Ada yang sudah didata belum? Lansia, karena mulai digerakkan melalui setelah DKI ibu kota provinsi usia di atas 59 atau 60 mulai didata. Ya soalnya saya dimintain KTP-nya juga. Jadi yang usia 60 dan tadi sempat diingatkan, Pak, kapan? Saya tanya, bulan Mei. Mei-nya tanggal berapa belum tahu juga. Ya dari kantor RT. Jadi kita bisa melihat saudara, kenapa sampai HP saya ini penuh dengan pertanyaan.
Pak, kita orang Kristen nih boleh nggak Pak vaksin Pak? Pas ada chipnya Pak, antikris dan macam-macam berita. Kenapa berita-berita yang model-model demikian pas keluarnya dari mulut hamba Tuhan lagi saudara? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya DNA-nya Yesus. Terus ya saya tanya saudara kepada yang ngomong. Loh Bu, Ibu ngomong datang dari siapa Bu? Kita ini punya DNA-nya Tuhan Yesus. Itu kan arti rohani. Coba kita cek saudara, bisa keluar nggak DNA-nya Kristus? Hah? Ada yang cocok loh saudara. Pernah tahu nggak? Karena kita sendiri kan berkata, ayo darah Tuhan Yesus golongan apa saudara? Hah? Oh darah Yesus. Loh golongan O toh? Ini cuma banyolan saudara, supaya saudara gak tegang. Ya jadi saudara sadar gitu loh saudara. Bukan soal itunya yang Tuhan mau. Ya soal vaksin boleh atau tidak. Dan kalau itu sudah dibuktikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Ya kenapa kita gak mau jalanin? Mau kena denda? Mau ngelawan? Ya. Dan lebih-lebih tidak ada satu pertentangan apapun. Nah, kenapa sering bahayanya setelah divaksin ngalami macam-macam? Karena daya tahan tubuh masing-masing berbeda. Begitu juga hidup kekristenan kita. Kalau kita tidak pernah mau maju kepada tujuan awal daripada Tuhan Yesus. Karena Yohanes pasal 4, kita lihat Yohanes pasal 4. Ayatnya ayat 23. Yohanes 4 dikatakan ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya, ini berbicara waktu, akan datang dan sudah tiba sekarang. Kalau saudara pengertian sekarang itu misalnya saya berkata sudah tiba hari ini, bisa nggak? Sekarang itu sama hari ini sama nggak? Lah ini 2000 tahun yang lalu loh saudara, Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Jadi kalau saat itu dia berkata sekarang, digunakan karena apa? Karena firman Tuhan itu up to date. Bisa digunakan segala zaman. Lebih-lebih Alkitab senantiasa sering berkata, telah 2000 tahun yang lalu. Apanya yang tiba sekarang? Bahwa penyembah benar. Ini berbicara penyembah itu orang. Bukan ritualnya, bukan aktivitasnya, bukan kegiatannya. Tetapi yang Tuhan urusi orangnya. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Melalui COVID ini saudara, sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan. Ya, saya sejak memasuki tahun 2021, Tuhan boleh celikan saya kembali. Setiap saudara yang punya HP, ya, pasti kalau pas hari ini, kan hari Minggu ini, pasti kalau dapat kiriman-kiriman ada tulisan-tulisan yang 2 kalimat yang berkumandang terus di HP saudara apa? Hah? Selamat pagi, besok juga bisa selamat pagi. Tapi biasanya umumnya kalau sekarang selamat apa? Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Ya tak? Dulu buat saya nggak ada perasaan apa-apa saudara. Tapi sejak masuk 2021, Tuhan menggelitik apa maksud Tuhan. Tahu-tahu Tuhan ingatkan. Oh kalau begitu kamu ibadahnya cuma Minggu ya. Cocok. Coba perhatikan. Kalau ayat ini berbicara seminggu sekali atau tiap hari?
Nah kalau kita cuma hanya ibadahnya seminggu sekali, yang dulu-dulu, kenapa kita kok nggak mau sekarang tiap hari? Lebih-lebih Alkitab katakan, bukan di Alkitab saja, pemerintah kata di rumah saja. Nah saudara berurusan dengan Tuhan waktu di kebaktian ini atau tiap hari? Hah? Kalau saudara benar-benar hubungan dengan Tuhan tiap hari dengan benar, pasti saudara akan sadar. Kenapa saudara? Karena keadaan sekarang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena Tuhan itu sedang mau maju mencari orang. Ya, kenapa Matius 25 tentang seorang raja memisahkan kambing dan domba itu? Di pasal 25. Akhirnya apa ungkapan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dikatakan, kenapa waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku telanjang, waktu aku jadi orang asing, waktu aku di penjara, waktu aku sakit, kamu gak melayani aku? Kapan? Tahu-taunya raja itu berbicara apa? Kalau engkau melayani orang yang paling hina atau yang paling kecil, sesungguhnya engkau sedang melayani aku. Yang melayaninya jadi domba, yang tidak melayani jadi kambing. Alamannya beda. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Bukan karangan saya loh, saudara. Alkitab sendiri, saudara baca. Matius pasal 25. Ya, itu tentang waktu penghakiman terakhir, pemisahan. Nah saudara sudah keluar belum? Nah kasus-kasus yang sakit, lapar, haus, telanjang, sakit, di penjara itu di dalam atau di luar? Saudara sudah kerjakan? Di situ tidak ditulis, oh itu tugas pendeta, oh itu tugas penginjil. Enggak. Yang mau melayani aku, ibadah, sefungcu. Ya, sefungcu itu artinya melayani Tuhan. Coba renungkan, saudara, selama ini kita sudah melayani Tuhan belum? Kalau dalam Yohanes pasal 4:23 ini bukan ibadah. Biarpun artinya ibadah, tapi penekanannya di sini penyembah-penyembah yang benar harus menyembah dalam roh, R huruf kecil. Jadi roh kita. Ya. Dan kebenaran artinya roh dan kebenaran, selain kebenaran itu firman Tuhan, kebenaran itu Roh Kudus, kebenaran itu Yesus. Tapi juga kebenaran diterjemahkan dalam realitas. Artinya roh dan ikutilah aturan mainnya. Artinya cara kerjanya Tuhan. Jadi dalam hal ini tujuannya apa saudara? Supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih-lebih waktu di rumah saja. Itu banyak waktu. Saya bersyukur ya. Sejak pandemi ini saudara, cuma satu kebaktian yang ada di sini keluar. Satu-satunya. Setiap sebulan sekali. Selain melalui Zoom. Ya, itu karena persekutuan karyawan. Di perusahaan menyediakan. Ya, ada 8 perusahaan. Selain itu baru dikabarin Pak, minta maaf jadwal yang setahun ini batal lagi ya. Karena gereja kami belum kembali lagi seperti semula. Enggak apa-apa saya katakan. Tapi yang cukup menyedihkan buat saya. Karena kita sudah terlalu kebiasaan beragama yang model demikian. Loh, kalau saudara sempat buka-buka, ngeri loh saudara. Sampai ada pendeta minta perpuluhannya jemaatnya sampai ditelepon. Sampai jemaatnya, loh Pak saya ini gini. Loh iya kan keperluan operasional gereja ini masih diperlukan. Kok enggak izin gitu loh saudara. Nah makanya dengan kejadian ini kita bisa kelihatan. Hidup kita ini hidup untuk pelayanan atau pelayanan untuk hidup.
Menurut saudara hidup untuk pelayanan atau pelayanan untuk hidup? Hah? Beda dua suara. Kalau hidup untuk pelayanan, hidupnya artinya bermanfaat buat banyak orang. Tapi kalau pelayanan untuk hidup atau bekerja untuk hidup, tandanya aktivitas saudara untuk diri sendiri. Nah, selama ini saudara sebagai orang percaya, saudara sedang melayani Tuhan belum? Coba renungkan. Kalau modelnya seperti ini, model saya, ini bukan melayani Tuhan. Ini melayani pekerjaan Tuhan. Bedakan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan ya seperti yang tadi saya sudah awal katakan. Saya keluar pelayanan cuma satu-satunya 1 bulan di tempat ini. Nah, pekerjaan Tuhan kan yang diundang di tempat ini. Tapi bukan berarti saya tiap harinya nggak ada tugas tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah ini pentingnya saudara. Ya, karena sering kita ini terputar balik. Contoh, Nuh. Kalau saudara baca saya nggak bisa buka satu persatu kebanyakan. Karena contoh-contoh ini untuk mengingatkan, menyadarkan saudara dan saya. Bayangin Nuh waktu itu, Nuh buat Batra. Bakal akan ada hujan besar. Hujan rintik-rintik aja nggak ngalamin. Bisa kebayang nggak Nuh hujan besar? Aku akan curahkan air dari langit. Bisa kebayang nggak? Kalau sekarang bisa kebayang ya. Sampai waktu saya lihat aduh mobil sampai katut numpuk. Ya selesai saat itu, begitu yang salah satunya saya dapat kiriman, mungkin naik sepeda motor ini ingin menepi. Tapi karena airnya deras pas menepi itu turun. Dan akhirnya orang itu masuk langsung di lorong itu langsung katut, saudara nggak kelihatan kepalanya lagi. Arusnya begitu deras. Begitu saya dapat kiriman yang dari Texas, Amerika. 113 mobil saling tabrakan. Karena apa? Karena jalanan itu karena istilahnya esnya itu membuat rem gak bisa direm. Telelor, si ini sudah numpuk. Bukan gak bisa direm. Ditobrak, ada yang mental keluar. Wih ngeri 113 katanya di Texas. Itu karena sudah ada ngerti hujan es, hujan air. Waktu itu Nuh kan gak ngerti. Disuruh bangun Batra. Ukurannya ada lagi saudara. Gergaji belum ada, palu belum ada. Betul? Lem aja juga belum ada. Terus bahannya apa saudara? Kuncinya di situ berbicara apa? Nuh taat. Dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Itu Kejadian 6, 7, 8. Lanjut Kejadian 12. Yang nama Abram. Belum Abraham, belum. Abram. Suruh keluar dari Ur Kasdim. Abram belum kenal Tuhan. Tapi kenapa kok langsung keluar? Nurut. Coba renungkan saudara. Sampai dilanjutkan Yusuf dalam Kejadian 37 dan selanjutnya. Ya maklum karena masa tuanya yang dinanti-nantikan istrinya Rahel lahir Yusuf. Ya, Yusuf ini anak-anak yang keberapa saudara? Ada yang tahu? Hah? Yang ke 11 yang saudara tahu. Alkitab catat bukan yang ke-11 loh saudara. Lu bayangin saudara yang baca Alkitab jawabannya beda-beda. Ya. Jadi dalam hal ini karena memang namanya zaman dulu yang lahir wanita itu nggak ada disebut.
Memang yang laki-laki nomor 11. Dari mama yang beda-beda. Gitu, dari Lea, dari gundik-gundik. Ya. Dan baru lahir Yusuf. Makanya disayangin. Istilahnya anak emas. Dikasih jubah warna-warni. Betul? Tapi bayangin. Selesai enak-enak ingin nolong kakaknya sedang ngangon wedus. Pergi bawa nganterin makanan. Digarap saudara. Dan dilaporkan ke Pak Yakub. Mati dimakan binatang. Tapi sesungguhnya dijual. Karena salah seorang saudaranya gak tega. Yehuda. Ya, akhirnya dilepas jadi budak. Dan bukan itu saja. Coba. Kalau Yusuf model seperti kita sekarang. Tuhan, biarlah aku ini jadi orang penting sampai orang tua semuanya tunduk kepadaku. Kan mimpinya kan gitu. Kenyataannya apa? Kok tambah melorot terus. Sudah jadi budak, enak sedikit. Diajak selingkuh, diajak berzina sama istri Potifar. Gak mau jadi napi, difitnah. Ada ayatnya, maka suatu hari Yusuf nyeselin hidupnya. Ada gak? Gak ada ayatnya. Karena apa? Taat. Saya mau ingin supaya saudara rombak pola pikir saudara. Selama ini pikirnya kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu mukjizat atau hal-hal yang lain. Oh, kamu karena kurang doa puasanya. Di situ tidak ada ayatnya untuk doa puasa. Oh, baca Alkitabnya kamu kurang, sekarang harus ditambah. Gak ada ayatnya, saudara. Saya bukan melarang saudara gak boleh baca Alkitab, gak boleh doa puasa, bukan. Tapi yang diucapkan umumnya selama ini kita harus doa puasa, kita harus baca Alkitab berapa pasal dan hal yang lain. Itu yang ada di dalam agama. Yang Tuhan mau kita ini maju sekarang. Kenali yang nyuruh. Dan apa yang nyuruh itu? Tadi baru dibahas 3. Nuh, Abram, ya, Yusuf. Itu di kejadian. Kalau di dalam perjanjian baru Maria yang melahirkan Yesus. Apakah waktu itu wanita cuma Maria saja? Banyak wanita enggak? Banyak tuh. Tapi kenapa kok malaikat disuruh kok datengin Maria? Pernah mikir enggak saudara? Jadi saya bersyukur di tahun ini banyak hal-hal yang Tuhan ungkapkan. Saudara, soal peka tidak pekanya itu bukan urusan. Kunci utamanya sebelumnya sudah punya sikap taat enggak dalam hidupnya. Betul? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Manusia melihat paras mukanya tapi Allah melihat apa? Hati. Jadi kalau Tuhan mau ngomong sama seseorang, kalau dia tahu hatinya nggak pernah mau laksanakan, mau ngomong nggak? Nah itu penyebabnya. Kalau begitu, kenapa sering kita susah dengar suara Tuhan? Bukan Tuhan nggak ngomong, kitanya yang tidak mau taat. Kalau saudara kan gampang-gampang contoh lagi dalam kerjaan. Kalau kita punya 2 pembantu, yang kalau disuruh-suruh gak pernah bantah, disuruh-suruh nurut, disuruh-suruh hasilnya bagus. Sama yang satu kalau disuruh, saya bu masih ngerjakan ini, saya bu misi pegel, saya bu. Sekarang mau kalau kita punya keperluan apa sesuatu nyuruh-nyuruh, lebih nyuruh yang nurut atau yang enggak? Yang nurut toh. Kalau punya sesuatu yang ingin dibagikan kepada yang nurut atau kepada yang tidak? Nah jawabannya gampang toh. Jadi kalau saudara ngaku orang Kristen puluhan tahun gak nangkep pengajaran yang datang daripada Tuhan. Penyebabnya bukan nyalain keadaan. Tandanya diri sendiri tidak ada kemauan taat. Ngeri saudara. Orang kalau tidak taat itu tandanya benar gak di hadapan Tuhan?
Nah kalau nggak benar di hadapan Tuhan, Alkitab katakan disebut orang apa? Hah? Berdosa. Orang berdosa itu upahnya apa? Mikir nggak saudara selama ini? Coba renungkan. Sekali lagi bukan tidak boleh atau salah. Coba renungkan. Ritual-ritual saudara rajin doa pagi. Sampai saya pernah dengar doa. Bukan dengar doa, maksud dengar kaset. Suatu saat hamba Tuhan ini diundang. Ya, contoh misalnya kebaktian di sini sore hari. Ya. Tahu-taunya selesai acara karena besok paginya ada doa pagi, ditahan hamba Tuhan ini. Pak sekalian Pak ikut doa Pak, doa pagi sebelum pulang. Ya akhirnya namanya diundang, nurut sama yang ngundang. Ikut doa pagi jam 5 pagi. Pas bangun lihat gembalanya itu bawa satu alat seperti kayak rotan gitu saudara. Di sampingnya. Buat apa pikirnya? Nggak ngertinya karena di dalam gereja yang tertentu kan ada pengerja-pengerjanya. Juga ikut doa pagi. Kalau pas namanya orang mungkin fisik beda-beda, doa pagi ngantuk, saudara tahu rotannya itu ceblek. Ya, jadi pengerjanya kena pecut sama gembalanya, saudara. Sampai dia heran, oh dicepak nih ini. Sekarang gak usah jauh-jauh. Kalau saudara doa terpaksa sama rela, sikap kita bagaimana dengan Tuhan? Senang atau susah? Susah. Kalau susah, tandanya kita sedang gak pas di hadapan Tuhan. Nah kalau gak pas di hadapan Tuhan, bisa dengar suara Tuhan gak? Bukan Tuhan gak mau ngomong. Kitanya. Makanya kenapa saya di status sempat saya tulisin. Banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bukan masalahnya. Penyebabnya karena manusianya. Karena ada orang urusan uang 1 juta nggak jadi masalah. Bukan dia banyak duit. Karena dia memandangnya beda. Dengan adanya 1 juta, pas ada tagihan 2 juta, kan gak cukup. Tapi karena dia pola pandangnya seperti yang Tuhan mau, dia gak jadi bingung. Makanya ada juga ya yang saya kirim di status. Seorang bapak ngajak anaknya, nak, coba lihat ke langit tuh ada apa itu mak? Pesawat pak, besar atau kecil? Dan anak ini berkata, polos, kecil lah karena pesawat di udara, saudara. Suatu hari dia bawa ke bandara. Pas deket bandara kan pesawatnya kan gede-gede. Pak, nak, lihat pesawatnya besar atau kecil? Loh kalau ini besar pak. Loh waktu dulu kamu lihat kenapa kok kecil? Iya kenapa pak? Namanya anak kecil ya begitu polos. Tergantung kedekatannya. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, pasti engkau akan lihat Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tapi kalau engkau jauh dengan Tuhan, masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Kan tergantung sikap kita. Nah ini yang seharusnya kita miliki. Jangan dibatasi. Saya mengerti maksudnya. Banyak orang berdoa Tuhan sebentar kami mau mendengar sebagian firman Tuhan. Kan gak mungkin dari Kejadian sampai Wahyu. Saya gambarkan Kejadian sampai Wahyu. Itu kalau gambaran makan itu 1 wakul. Ya ngerti ya 1 wakul. Itu Kejadian sampai Wahyu. Ada yang bisa makan habis 1 wakul? Oh enggak. Nah kan, ditaning dong, ngambil dari wakul itu ke piring. Nah, piring itu yang bisa beda-beda. Ya, ada yang mungkin 4-5 sendok nasi sudah cukup. Tapi juga ada yang 1 sendok semen kurang.
Beda juga. Iya dah. Nah, kalau saudara berdoa minta sebagian, tandanya saudara sisakan makanan yang ada dalam piring saudara. Nah, sisanya buat siapa? Halo? Coba renungkan. Sisanya buat siapa? Dibuang dong. Makanya kenapa sering kita tertipu terus oleh tipu muslihat iblis? Karena kita cuma mau sebagian. Doktrin itu sebagian dan doktrin itu pemecah belah gereja. Doktrin Katolik beda dengan Protestan, beda dengan Pantekosta, beda dengan karismatik. Makanya saudara, karena dicomot. Jadi doktrin. Tapi yang Tuhan mau melalui Roh Kudus mengajar segala sesuatu, mengingatkan semuanya, memimpin segala atau semua senantiasa dipimpin. Nah, sekarang saudara mau nuruti Roh Kudus atau nurutin agama? Kalau saudara mau ngikuti Roh Kudus, ibadahnya jangan seminggu sekali, setiap hari. Dan kalau itu terjadi dalam hidupmu, apa jadinya? Kita lihat Keluaran 23-25. Karena situasinya, keadaan sekarang demikian. Keluaran maksud saya. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Dikatakan apa saudara? Tetapi kamu apa? Harus ini boleh tawar nggak? Nggak bisa ya. Harus ya. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita kata-kata ibadah di sini ngeladenin Tuhan, maka Tuhan akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini berbicara Tuhan pemelihara hidup. Satu, ya. Yang kedua, dan aku akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengahmu. Ini berbicara perlindungan. Kan ada nyanyian waktu itu. Ya, yang terkenal lagu irama Mandarin. Sampai semua pinan so, semua mentililiang. 使我们在患难中随时的帮助. Akhirnya diterjemahkan ya, Tuhanlah pelindunganku, Ialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Nah, kalau kita dengar nyanyian ini, situasi dan keadaannya aman-aman atau masalah? Hah? Masalah toh? Betul? Kalau keadaan nyaman, nggak kelihatan Tuhan hebatnya. Makanya Tuhan hari-hari ini sedang menyatakan kehebatannya. Kalau kita kenal dengan kata-kata mujizat atau mujizat, coba milikilah konsep seperti Tuhan. Karena mujizat menurut pandangan kita itu biasanya mau cepat atau mau lambat? Mau cepat. Nah, mujizat yang Tuhan sediakan itu proses. Proses tapi berhasil. Kan sudah sudut pandangnya sudah berbeda. Makanya bangsa Israel kan disuruh keluar. Kenapa suruh keluar? Disuruh apa? Bangsa Israel disuruh keluar. Ayo. Masa nggak baca Alkitab sih? Kejadian Keluaran kan disuruh keluar, bangsa Israel disuruh apa?
Bangsa Israel kan dijajah 400 tahun, 400 tahun, lebih 430. Nah, kenapa disuruh keluar? Supaya kok diem semua sih? Ini tahun 2021, saudara. Saya ingin supaya saudara jangan puas hanya dikhotbahin, tetapi mulai interaksi. Itu gereja mula-mula demikian. Di rumah itu saling melengkapi. Ya, saya nggak sempat. Kalau saudara nanti baca di rumah, kisah para rasul gereja kuat itu karena di rumah. Ya, arti di rumah itu apa? Suami, istri, anak, atau yang satu rumah. Itu ada ibadah, ada mesbah. Tapi maaf, kejadian-kejadian yang terjadi, ya tidak saya pukul rata, tapi tidak sedikit. Gara-gara kejadian COVID ini rumah tangga mau cerai suami istri. Anak-anak yang belum menikah mau menggugurkan kandungan. Ngeri saudara. Ya, saya nggak tahu saudara dengar nggak berita-berita model demikian. Kenapa hal ini terjadi? Tambah lagi melalui virus. Akhirnya iblis kesempatan berhasil ngobrak-ngabrik rumah tangga Kristen. Tetapi saya bersyukur dengan adanya istilah kasarnya nganggur, nggak banyak kegiatan keluar. Sehingga di situ saya mulai menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Roma 16 pasal terakhir ya, pasal terakhir Roma. Nanti saudara baca salam-salamnya Paulus. Senantiasa Roma 16, 1 Korintus 16, Kolose pasal 4, kitab Filemon pasal pertama karena cuma satu pasal. Senantiasa dia berbicara kepada jemaat yang di rumah. Bukan disebut gedung tempat ibadah gereja atau hotel-hotel tertentu. Kenapa? Karena gereja sudah terjebak dengan roh Babel. Ngeri nggak saudara? Mungkin kalau di sini nggak terasa karena kelompok kecil. Tapi kalau di Jakarta saudara, di gereja-gereja tertentu, bayangin mereka lebih menekankan fasilitas. Bukan saja gedungnya, alat musiknya, dan salah satu yang menjadi keanehan buat saya, khotbah pendeta itu remeng-remeng gitu loh saudara. Ya kalau saudara lihat di YouTube, di Mensas, sekarang khotbah-khotbah kalau di gereja-gereja tertentu. Kenapa? Karena pakai alat-alat lampu sorot itu. Udah apa bedanya kalau saudara ke night club dulu? Kan lampu sing biarpet kan pindah. Dan itu peralatan itu danyanya berapa M saudara nganggur 1 tahun ini. Dan itu tandanya Tuhan ingatkan, kamu ini sudah keliru gereja. Yang Tuhan mau tuh penyembah benar orangnya, bukan fasilitasnya. Supaya dana duit yang digunakan, Tuhan gak butuh duit. Kan selama ini kan banyak sering gereja atau hamba Tuhan kan suka menggunakan kata-kata uang tapi pakai nama Tuhan. Yang makan duitnya siapa? Kan bukan Tuhan gak butuh duit. Emas, perak, permata aku punya. Sering kita pakai kedok Tuhan. Selama gereja Tuhan senantiasa untuk lebih menekankan hal keuangan dalam gereja saudara, saya berani jamin pengenalan kepada Tuhannya akan terhalang. Saya bersyukur sejak Tuhan panggil tahun 78 sampai detik ini, tidak ada gereja, tidak ada yayasan yang menggaji saya 1 sen pun. Biarpun saya salah satu dari GBI Sulung, ya, tapi nggak pernah untuk mendapat istilahnya apapun enggak. Ya, karena saya juga nggak kepikiran untuk ke sana. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan memanggil saya untuk meninggalkan usaha toko saya di kota Bandung untuk panggil datang ke kota Surabaya. Dan itu pun juga nggak tahu mau apa. Seperti Abraham. Karena saya orang baru, dapat penyataan, dapat mimpi, saya nurut. Sampai di sini hampir berapa tahun saudara?
tahun 78. Ya, sampai tahun 86 tinggal di PMI, saudara. Pondok Mertua Indah. Ya. Tahun 86 sampai tahun 88 tinggal di kantor pelayanan. Jadi saya jadi kepala kantor ya. Karena tinggal di situ. Satu ruangan 3x6 sama 3,6 meter sama 6x6 meter. Itu buat saya, istri, 2 anak. Tapi gedung kantornya 400 meter. Jadi kalau pelayanan mereka pulang jam 1 malam, jam 2 malam, ya saya harus bukain, namanya saya tinggal di situ. Kalau mau nyuruh pembantu tinggalnya di paling belakang, tutup pintu sudah nggak dengar apa-apa. Ya, karena kami ini kegiatan ada 17 departemen. Salah satunya rekaman video, rekaman audio. Kalau ada syuting KKR waktu itu mereka kan alat-alatnya lumayan. Dan pulang malam tinggal bro. Tinggal ya, besok paginya kalau mereka ngantor baru mereka tata lagi di ruangan mereka masing-masing. Dan saya bersyukur 2 tahun lebih ditinggal di kantor. Ngalami proses sampai stres. Tahun 89 sampai 92 kontrak rumah. Jadi istilahnya nikah 4 tahun pertama ikut orang tua, 8 tahun ikut mertua, 2 tahun ikut tua-tua, tahun yang ke-15 jadi orang tua. Artinya kontrak rumah sendiri. Setelah kontrak selesai bisa jadi tuan rumah sampai sekarang. Tahun 93 sampai sekarang. Rumah kontrakan itu di tengah krisis 97-98 bisa beli rumah. Enggak kredit, saya paling sebel dengan kredit. Enggak ada keinginan untuk kredit. Karena apa? Kalau kredit enggak bedanya seperti duduk di atas kompor. Mau bayar apa? Saya enggak pernah dapat gajian tetap. Dan pasti orang juga yang mau kreditin pasti tanya toh. Kamu pendapatnya berapa? Kalau enggak ada penanggungnya kan enggak mungkin. Jadi saya bersyukur dengan keadaan pandemi hampir setahun lebih ini, saudara. Pas nanti 10 Maret kan mulai itu. Sampai maaf saudara, makanan di rumah terpaksa saya harus bagi-bagikan terus. Karena mungkin hamba Tuhan, anak Tuhan kan cinta Tuhan toh. Cinta juga hambanya. Dapat kiriman ini, Sampai kami cuma bertiga saudara. Sampai kami salurkan, tukang beca, salurkan, tetangga. Ya sampai telepon, Pak bisa ke rumah, ada apa? Ada perlu. Setelah itu bawain. Ya sebab daripada basi saudara. Kan eman. Dapatnya cuma-cuma, bagikannya cuma. Dan bukan itu saja yang sempat saya saksikan. Setiap Gojek ya. Pokoknya yang pengantar setiap kali datang pesanan-pesanan karena anak saya kan jalanin online juga. Ya dari si Cepot, JNT, JNE. Pokoknya setiap datang ada yang ambil barang atau antar barang. Saya sudah siapkan 1 kantong ya kurang lebih nggak ditimbang 1 kilo lah. Ya untuk saya, Pak buat keluarga Pak. Saya mulai praktekkan. Secara pemasukan saudara jelas lebih baik yang tadi saya katakan. Ya pelayan saya cuma Zoom dan cuma di sini. Selain itu nggak ada kegiatan lain. Ya kegiatan lainnya pasti melalui HP yang saya kirim kepada beberapa saudara. Ya, karena selain pelajaran ada juga renungan, ada yang belum non-Kristen, saya bagikan dengan bijak, kata-kata bijak, tujuannya untuk menguatkan mereka. Jadi ini yang Tuhan inginkan, supaya apa? Coba mulai ngerti gitu saudara. Jadi melayani Tuhan itu bukan soal kebaktian. Bukan soal perpuluhan saudara lebih besar daripada yang lain ngasih persembahan. Kenapa? Karena selama ini kan banyak orang-orang kecewa karena khotbah hamba Tuhannya yang keliru toh. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu harus nabur. Betul? Kalau kamu nabur banyak akan nuai banyak. Kalau nggak kedaten. Kan kecewa. Jadi saudara robah konsepnya. Bukan saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bukan. Kita melakukan sesuatu karena Tuhan sudah buat sesuatu buat saudara dan saya. Dan tindakan bukti saya sudah dapat dari Tuhan. Buktinya apa?
Ya saya berbuat sesuatu seperti pohon yang keluar buahnya. Ranting yang keluar buahnya itu akibat ranting itu menerima zat kehidupan pokok kepada ranting. Kehidupan pokok kepada ranting, saatnya tiba ranting itu menghasilkan buah. Apa buahnya dimakan sama pohonnya? Enggak. Pohonnya dimakan sama orang lain. Dan biasanya kalau tahu buahnya itu enak, biasanya banyak diambil orang atau diliatin aja. Diambil. Jadi kalau saudara banyak jadi sorotan orang, jangan-jangan saudara sedang menjadi daya tarik orang lain. Jadi jangan marah kalau banyak yang minta sama saudara. Karena memang hidup itu memberi. Maka itu saudara, waktu saya di rumah saja saya cerita sama istri saya. Aduh dapat ini, aduh dapat ini. Sampai saya ini katakan, aduh setiap kali minggu terus terang saudara, saya ini kalau dapat kiriman selamat beribadah, selamat minggu, sedih. Gak tambah seneng. Kenapa sedih? Tandanya selama ini banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, konsepnya pikirnya ibadah itu cuma hari minggu. Sesungguhnya ibadah satu hari 24 jam tuh banyak kita di luar. Maaf saudara kalau hari ini agak panjang, saya bagikan. Supaya kita ini rubah gitu di tahun 2021 ini. Ya memang ya istilah kalau orang Tionghoa. Tahun ini kan tahun kerbau. Dan kerbaunya juga kerbau apa? Mas. Pas kalau secara sio, persis itu sio saya gitu saudara. Tapi saya sekarang sudah nggak ikut sio-sioan. Ya, cuma hanya untuk mengingat karena sio itu sesungguhnya untuk mengingatkan umur berapa, cuma begitu aja. Ya, saya nggak pernah menyelidiki sifatnya, sifat binatang-binatang ini enggak. Untuk mengingatkan jadi gampang, oh kalau sio ini tahun akhir ke ini gitu saudara. Karena setiap itu kan selisih 12. Dan itulah sehingga saya dari nenek, kakek, papa, mama, kakak saya, karena saya ini 11 bersaudara, 10 saudara, saya tahu tanggal lahir sio semuanya. Itu dulu sebelum percaya kepada Tuhan. Tapi setelah saya percaya kepada Tuhan, tahu-taunya Tuhan kenapa latih saya dalam hal ini? Supaya saya lebih ingat kepada ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ada hal-hal dulu secara jasmani kita dikuatkan. Tujuannya supaya kerohanian kita juga bisa dipraktekkan. Kalau saudara dari sekarang gak ada keseriusan, kesungguhan sebelum mengakhiri satu ayat terakhir. Mumpung Tuhan ingatkan. Keluaran 23, 25. Karena di sini kan berbicara Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Nah sekarang Keluaran 23 ayat 26. Kalau saudara mau nikmati apa yang Tuhan sediakan, ada yang harus saudara lakukan. Sejak awal saya berbicara, taat membuat kita peka, taat membuat kita sering disuruh Tuhan, taat itu membuat kita nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Dikatakan demikian. 15 maksud saya, sorry. Keluaran 15 ayat 26, sorry. Ya. 15 ayat 26. Ya, ini. Dikatakan, perhatikan ada 4 hal yang perlu saudara laksanakan. Jika kamu apa? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama, sungguh-sungguh kalau dengar, bukan asal lalu. Yang kedua, melakukan apa? Yang benar di mata Tuhan, bukan benernya sendiri. Yang ketiga, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, mengikuti segala ketetapannya. Apa akibatnya? Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang
Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yehova Rafa, Allah penyembuh. Jadi kalau saudara benar-benar Keluaran 15 ayat 26, coba perhatikan. 4 ini, hari-hari ini kan banyak waktu saudara, coba renungkan. Sungguh-sungguh enggak? Ya, sungguh-sungguh apa? Mendengarkan suara Tuhan. Enggak cukup hanya mendengar suara Tuhan, tapi juga perlu dilakukan. Tapi bisa dilakukan yang benar. Di mata Tuhan bukan benar kata pendeta, kata orang itu bukan. Firman Tuhan katakan apa? Enggak cukup sampai diulang lagi. Dan apa saudara? Memasang telinga. Loh, tadi kan sudah mendengar suara. Tahu-taunya pasang telinganya kepada selain Tuhan itu cerita, Tuhan ngomong, tapi Tuhan juga menyuruh. Ya, perintah-perintahnya. Supaya apa saudara? Ngikuti segala ketetapan-ketetapannya. Dulu kita anggap itu gak apa-apa. Tahu-taunya sekarang Tuhan katakan gak perlu. Ya, sering kan saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan kalau tanya, Pak, ngerokok itu boleh gak Pak? Kalau menurut saudara boleh atau enggak? Enggak boleh ya? Di mana ayatnya? Yang ada enggak boleh itu cuma di pom bensin sama ruangan AC, dilarang merokok. Loh ya. Masalahnya bukan soal boleh atau tidak. Perlu enggak buat saudara? Beda saudara. Boleh sama perlu beda enggak? Kalau tidak boleh itu berbicara larangan. Tapi biarpun dilarang, kalau masih ada keinginan, kerjakan nggak? Pasti kerjakan, namanya ada keinginan. Ya toh? Sudah tahu loh spanduk-spanduk, contoh iklan-iklan rokok yang selama ini. Gede-gede, bawahnya tulisannya apa? Kalau merokok akibatnya apa? Mati toh? Maka ada sampai yang dibolongin. Loh, buktinya masih diturutin terus tuh. Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh. Perlu nggak? Nah, kalau tidak boleh, kalau ada keinginan tetap dilakukan. Tapi namanya sudah nggak perlu lagi. Biarpun nggak ada larangan pun tidaklah lakukan. Saya ini hobi nonton bioskop. Kalau saudara tahu di kota Bandung, di alun-alun, di Masjid Agung dulu, itu ada 4 bioskop saudara. Sekarang sudah hilang semua, karena sudah jadi mall. Itu kalau pas filmnya seneng, itu bisa jam 2, jam 6, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8. Itu yang bisa dilakukan. Kalau filmnya seneng, sampai pernah nonton sampai 4 kali saudara. Saking senengnya. Tapi setelah saya ada di dalam Tuhan, rasanya mau niat tuh rasanya, buang waktu. Kan banyak di HP kalau mau buka saudara. Sehingga kan gratis lagi, gak perlu bayar. Jadi dalam hal ini soal sikap hati. Ayo pagi hari ini. Kenapa di status saya pasang hati emas lagi saudara. Ya hatinya warnanya kuning. Sampai 5 jejer. Karena pertanyaan yang pertama, siapa yang bertahta di hatimu? Lanjut 2, 3, 4, 5 itu si lagu saya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang gembira obat yang manjur. Hati yang taat menyenangkan Tuhan. Hidup yang berkenan memuliakan Tuhan. Jadi kalau sikap hati kita benar-benar tenang, tubuh kita jadi sehat. Sempat bleset, maka Tuhan ingatkan, hati yang gembira obat yang manjur. Nah, supaya kita bisa sehat, bisa sembuh, hiduplah taat, itu kesukaan Tuhan. Karena di saat engkau hidup menyenangkan Tuhan, hidupmu berkenan, engkau sedang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih.